Sungguh keterlaluan, inilah reaksi Nabi Muhammad saat disantet oleh seorang dukun Yahudi hingga sakit. Ilmu sihir memang benar-benar ada dan nyata, sama seperti perkara gaib lainnya. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102 dijelaskan, yang artinya, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Perlu diketahui, sihir adalah upaya yang dilakukan manusia dengan meminta pertolongan kepada setan untuk mencelakai orang lain. Ayat di atas mencontohkan bahwa sihir bisa membuat sepasang suami istri bercerai. Sebenarnya, praktik sihir sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Kebencian dan sakit hati biasanya menjadi alasan mengapa seseorang mengirim sihir. Metode yang dipakai tukang sihir untuk mencelakai korbannya begitu bervariasi, ada yang menggunakan rambut calon korban, baju, gambar, dan lainnya. Sihir bisa menyasar siapa saja, termasuk Nabi Muhammad SAW. Seperti diriwayatkan Asy-Syaikhain dalam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad pernah disihir oleh Labid al-Asam. Dikisahkan, suatu ketika Nabi Muhammad pernah membayangkan telah melakukan sesuatu yaitu, berhalusinasi mendatangi istrinya satu persatu. Namun ternyata beliau tidak melakukannya. Kepada Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad mengatakan bahwa Allah telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang pernah beliau ajukan. Jawaban tersebut disampaikan oleh dua malaikat. Aku kedatangan dua laki-laki, salah seorang duduk di sisi kepalaku, seorang lainnya duduk di sisi kakiku, kata Nabi Muhammad kepada Aisyah. Salah seorang malaikat yang berwujud laki-laki tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tengah terkena sihir. Labid bin al-Asam adalah pelakunya. Kata malaikat tersebut, Labid menyihir dengan menggunakan sisir dan rambut Nabi Muhammad serta kulit mayang kurma jantan. Sihir Labid ditempatkan di bawah batu di dalam sumur Sarwan. Maka keesokan harinya, Nabi Muhammad memerintahkan Ammar bin Yasir dan beberapa sahabatnya untuk mendatangi sumur Sarwan. Mereka mendapati bahwa air dalam sumur Sarwan berwarna merah kecoklatan seperti air perasaan daun pacar, sementara kepala mayangnya seperti kepala setan. Satu riwayat menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut dibiarkan di dalam sumur. Nabi Muhammad tidak meminta untuk mengangkatnya karena Allah telah menyembuhkannya. Beliau juga tidak suka menyebar keburukan kepada orang banyak. Nabi kemudian meminta agar sumur Sarwan ditutup. Sementara riwayat lain menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut diangkat dari dalam sumur. Setelah dibakar, buhul tersebut memperlihatkan tali dengan 11 simpul yang susah untuk dibuka. Pada saat itu, turun wahyu surat Al-Falaq dan Anas atau surah Muawizatain kepada Nabi Muhammad. Setiap Nabi Muhammad membaca dua surat itu, maka terbukalah satu simpul tali itu dan demikian seterusnya hingga 11 kali. Sejak saat itu, sebelum tidur, Nabi Muhammad selalu membaca surat Muawizatain yaitu, Al-Falaq dan Anas. Ada yang menyebut juga surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas sebelum beliau tidur. Tidak lain, ini adalah untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sihir. Kalau seandainya beliau sakit parah, maka Sayyidah Aisyah yang membacakan surat-surat tersebut dan mengusapkan tangannya pada tubuh Nabi Muhammad. Said Ramadan Al-Buti mengatakan, bahwa sihir yang menimpa Nabi Muhammad hanya berpengaruh pada jasad bagian luarnya saja. Artinya, sihir tersebut tidak sampai menyerang hati, akal, dan keimanannya. Nabi memang maksum, namun kemaksumannya bukan berarti beliau terbebas dari berbagai macam penyakit dan berbagai faktor manusiawi lainnya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad menderita ketika terkena sihir tersebut, layaknya manusia lain kalau terkena, ketika seseorang mengalami sakit keras. Maka wajar kalau dia diliputi hayalan atau bayangan akibat dari sakit yang dideritanya itu. Begitupun dengan Nabi. Beliau membayangkan telah melakukan sesuatu tapi nyatanya tidak. Al-Buti menegaskan, bahwa Nabi Muhammad terkena sihir tersebut bukan aib atau kekurangan pada dirinya. Sekali lagi, Nabi Muhammad maksum, terjaga dari kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan syariat Allah. Namun, kemaksumannya itu tidak berlaku dalam hal-hal keduniawian seperti sakit, lapar, haus, dan lainnya, dan mereka itu para ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.